Dengan hati itu ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Hadis ini sangat populer kepada kita ya. Kita sering dengar yang intinya tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Bunyinya begini, man ro'a minkum munkaron. Siapa yang melihat minkum di antara kamu munkaron, suatu kemunkaran. Ro'a diartikan melihat. Tapi ro'a juga kadang-kadang diartikan apa? Tahu. Jadi dalam hal ini dia melihat langsung dengan mata kepalanya, ataupun suatu kemungkaran itu ada orang lain yang ngasih tahu aja. Jadi nggak mesti harus seperti itu. Jadi man ro'a, siapa yang melihat dia lihat sendiri, atau ada orang lain ngasih tahu. Itu ro'a ya. Munkar minkum di sini diartikan di antara kalian. Siapa yang melihat di antara kalian suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemunkaran itu dengan tangan. Jadi orang yang tahu, orang yang melihat, itu dia punya kewajiban untuk merubah kemunkaran itu, untuk menghilangkan kemunkaran itu. Nah, di sana juga banyak ayat Al-Quran mengatakan tentang kemunkaran kan, wal takum minkum ummatun yad'una minal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu ummatun, hendaklah jadi kamu itu suatu umat, ya'muruna bil ma'ruf, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak orang berbuat ma'ruf. Yang jadi permasalahan adalah wal takum minkum ummatun, minkumnya sini juga ada minkum di antara kamu. Tapi min itu bisa juga bermakna min lil bayan, penjelasan. Kalau penjelasan artinya hendaklah kamu jadi umat yang mengajak kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maksud saya begini, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar apa fardu ain apa fardu kifayah, itu maksud saya. Kalau di antara kamu kan berarti itu fardu kifayah. Tapi kalau kamu berarti fardu ain. Kita ngelihat suatu kemunkaran, apakah fardu ain apa fardu kifayah? Itu yang persisian di antara ulama. Ada yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Artinya kalau ada orang yang sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang lainnya mereka tidak wajib, gugur kewajibannya. Itu kalau fardu kifayah. Kalau fardu ain, yang dia lihat langsung dia kerjakan seperti itu. Itu di antara suatu kemunkaran. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita begini. Wajib kita mengajak orang berbuat baik. Wajib kita mencegah suatu kemunkaran. Ini yang berat, mencegah suatu kemunkaran. Itu kewajiban itu tidak cukup kita hanya memberikan nasihat. Nggak cukup. Kalau kita mempunyai kekuatan.
Kan bunyinya kayak begitu. Bunyinya kan dikatakan apa bunyinya? Fal yughayyirhu biyadihi. Rubahlah dengan tangan. Tangan artinya kekuatan, kekuasaan, kemampuan, power. Fa illam yastati fa bilisanihi. Nah, baru. Jadi kalau orang yang mempunyai kekuatan, nggak cukup dia beramar ma'ruf dengan memberikan nasihat. Yang memberikan nasihat itu hanya mereka yang tidak punya kekuatan. Baru gugur kewajibannya. Pengertiannya begini. Pengertiannya ada suatu kemunkaran dilaksanakan oleh seseorang. Di mana orang itu menurut kita pengaruhnya lebih besar. Kalau kita merubah suatu kemunkaran seperti itu, artinya bisa membahayakan diri kita, membahayakan nyawa kita, atau membuat kita tidak aman. Itu dianggap kita tidak mampu. Itu pun masih ada tanda tanya sejauh mana. Sejauh mana kemunkarannya kayak begitu. Jadi kalau kita bisa, dan yang paling baik berani seperti itu, kalau saya nggak berani, resikonya ya. Berani seperti itu lebih baik. Lebih baik. Nah sekarang kalau misalnya dia nggak mampu dengan tangan, nggak cukup. Dia hanya membenci saja suatu kemungkaran. Tetap orang yang mampu mencegah kemungkaran itu dengan lisan, dia berkewajiban memberikannya dengan lisan. Lalu kalau lisan juga tidak bisa, yang terakhir dah, dia harus membenci suatu kemunkaran. Kalau membenci ada, dia tahu ada kemunkaran, benci aja enggak seperti itu, imannya rontok dah. Ini soalnya kenapa? Membenci suatu kemunkaran aja sih kata wadzalika ada aful iman. Ini adalah iman yang paling lemah. Kenapa dikatakan iman paling lemah? Sebab kalau dia kasih nasihat dengan ucapan, dia takut. Takut apa? Kalau dia kasih mencegah kemunkaran, ini mencegah kemunkarannya dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan kekuasaan, dia takut. Artinya dia imannya dianggap lemah. Kayak saya dianggap imannya lemah. Nggak berani dengan apa? Dengan kekuasaan gitu, dengan lemah. Kenapa? Nanti kalau saya lakukan seperti itu, nanti bahaya. Kesimpulannya apa? Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Bisa mendatangkan bahaya pada diri kita. Padahal kan yang membuat bahaya pada diri kita bukannya orang. Allah. Nah ini lemah iman kita Allah. Ada hadis yang mengatakan, mana ya tadi saya baca-baca juga sepintas ini ya. Jadi isinya itu dia katakan, tidaklah kamu beramar ma'ruf itu akan mengurangi rizkimu. Enggak. Takut nanti dia dibaikot, enggak. Kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu di sini ya. Tidak juga mempercepat ajalmu. Hadisnya bunyinya begini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ayyuhan nas wahai manusia muru bil ma'ruf wanhu anil munkar. Ya, perintahkanlah kamu, laksanakanlah lu beramar ma'ruf dan cegahlah buat kemungkaran. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum kamu berdoa kepada Allah, doa kamu tidak diijabah. Bayangin.
Jadi kalau ada kemungkaran, kita diem aja begitu, sekalipun kita berdoa, gak bakal dikabulkan doa kita. Kenapa gak dikabulkan ya? Karena kita punya dosa. Kemarin kan udah ya, orang makanannya haram, minumannya haram, berdoa, ya Rob, yang gak dikabulkan. Kita punya dosa. Dosanya apa? Ya itu ada perintah beramar ma'ruf nahi munkar, kita tidak laksanakan. Jadi katakan laksanakanlah kamu amar ma'ruf dan nahi munkar sebelum apa? Sebelum kamu berdoa tidak dikabulkan. Wakila wa qabla an tastaghfirullah la yughfaru lakum. Dan sebelum kamu minta ampun kepada Allah, kagak diampuni. Berat benar ya. Innal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la tadfa'u rizqan. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar tidak menolak rezeki kamu. Wala yaqrabu ajalan, dan juga tidak mempercepat ajal kamu. Ini orang yang udah begini Habib Rizik ini. Habib Rizik udah siap dia. Ya, mati juga siap karena dia yakin Allah udah tentuin kalau saya matinya memang harus begini ya siap mati. Ya, tingkat imannya udah luar biasa. Artinya dia sudah sampai makom ridho kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia sudah ridho. Wa anal akhbaro minal yahud wa ruhbani minan nasara lama tarakul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la'anahumullahu lisan ala lisani anbiya'im summa ammu bala. Dan bahwasanya para pendeta Yahudi dan para tokoh-tokoh agama orang Nasrani itu dulu dia tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya Allah kutuk mereka. La'anahumullah, laknat mereka ala lisani anbiya'im, melalui lisannya, lidahnya nabi-nabi mereka. Summa amul bala, kemudian amul bala kemudian menjadi umum. Jadi orang pada kena bala semua. Itu dia amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa ya kalau kita pikir-pikir kayak begitu. Jadi itu kewajiban kita beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita laksanakanlah yang kita mampu aja. Sebab kalau sampai membenci aja tidak, jadi dikatakan ini, kalau kita diem terhadap kemunkaran, artinya kita redho. Kita redho terhadap suatu kemunkaran. Diem terhadap suatu kemunkaran adalah kemunkaran. Diem terhadap kemunkaran adalah suatu kemunkaran. Ini udah teori udah banyak deh. Kenapa sampai merajalelanya suatu kemunkaran? Bukan karena kuatnya orang-orang yang melakukan kemunkaran sehingga kita nggak bisa mencegah. Tetapi karena diemnya orang-orang yang baik. Jadi ketika kemunkaran muncul, dia diam aja. Jadi penyebabnya karena diamnya orang-orang yang baik. Karena diam orang-orang yang baik, akhirnya kemunkaran semakin kuat. Jadi maka Islam memerintahkan kita sejak awal. Nah, yang kedua ini hadisnya panjang sekali ini ya. Yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling berhasud, dengki. Wala tanajasu, wa ini tanajasu, dan jangan kamu saling apa itu artinya? Mencemoohkan atau yang mencemoohkan atau menipu ya. Ya, hadis yang saya hafal bukan tanajasu, wala tajasasu, tapi tanajasu. Tajassasu dulu, jangan kamu cari-cari kesalahan orang lain, ngintip. Tapi di sini wala tanajasu, dan jangan kamu saling mencemooh atau menipu.
Wala tabaghadu, jangan kamu saling marah, bugdu marah ya. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kamu membeli terhadap barang yang dibeli oleh orang lain. Jangan kamu mengertinya, jangan kamu membeli barang yang lagi ditawar sama orang lagi nawar, kita tawar aja, nggak boleh itu begitu. Kecuali kalau dibuka itu kali ya, apa namanya, lelang kali ya, lelang tuh. Oh gua nih, itu lain dah, kita terbuka. Kalau kan kadang-kadang orang juga dagang suka nipu juga. Janganlah sebagian kamu membeli barang yang ini baik ibadim yang telah dibeli ya pada orang lain. Tapi pengertiannya belum dibeli, telah dibeli orang lain. Jangan kamu membeli barang telah dibeli orang lain. Ditawar juga enggak. Lagi ditawaran orang juga jangan kita beli. Karena menyinggung saudara kita ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, orang Islam yang satu yang lain. Saling menzolimi, dustakan, wala yahkiruhu, dan jangan saling menghina, mengecilkan. At-taqwa hahuna. Nah ini dia takwa adanya di sini nih. Yasiru ila sodrihi, Nabi nunjuk pada dadahnya samarot 3 kali. Maksudnya begini, Nabi ngomongnya, dia katakan al muslim akhul muslim, la yazlimuhu, jangan kamu menzoliminya, wala yakzibuhu, jangan mendustakannya, wala yahkiruhu, jangan menghinakannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna gitu, at-taqwa hahuna gitu. Takwa itu adanya di sini. Wayasiru ila sodrihi, salah satu dia menunjuk kepada ini memang perbuatan yang dilarang untuk selamanya. Karena kenapa? Yang terakhir dikatakan seorang muslim adalah saudara terhadap muslim yang lain. Kita memang harus mempererat persaudaraan. Tapi kalau tahasadu, saling hasud, apa bisa itu? Itu justru memecah persaudaraan. Ya, saling hasud, saling mencemoohkan, saling bermarah-marahan atau membenci, saling membelakangi, seperti itu. Nggak menghargai orang lain. Saya sampaikan satu aja dulu tentang hasud ini. Yang paling populer dan paling berat ini. Di antara yang paling populer, paling berat. Hasud itu apa sih? Hasud itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah, yaitu dia kepengen nikmat yang orang lain peroleh hilang dari orang itu. Itu hasud tuh gitu. Kalau bahasa kitanya suka susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Itu bahasa kita, balik-baliknya begitu. Jadi kalau kita ada perasaan susah melihat orang lain senang, sampai di situ masih nggak apa-apa itu. Masih nggak apa-apa. Ngiri gitu deh ya. Nggak apa-apa. Asal kagak kesennya gitu. Karena kadang-kadang kayak begitu itu ya tobi'i ya. Artinya tobi'i itu memang manusia kayak begitu. Kita sama-sama nih kerja ya. Apalagi kita kayaknya lebih berprestasi. Kayak tiba-tiba teman kita yang diangkat. Ngiri nggak kita? Ngiri kan, itu manusia wajar. Waduh,
Yang otaknya ngeres mah main dukun kali dia, udah begitu aja main dukun aja udah. Yang penting bukan itu, kalau misalnya itu ada, nggak ada actionnya, nggak ada tindakannya. Maka di sana kan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang yang hasud. Idza hasad, kalau dia berhasud. Kalau dia nggak berhasud, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau nggak ada actionnya, nggak ada tindakannya, nggak apa-apa. Tapi sifatnya seperti itu pun diperbolehkan. Asal nih, kita mendapatkan suatu kenikmatan. Kita juga boleh diperbolehkan ngiri seperti itu. Ngiri, saya juga pengen dapat. Banyak hasil namanya giptoh. Udah. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang apa itu? Hadis tentang garos. Orang kaya enak banget nih. Ya, itu kan gitu. Orang-orang kaya enak banget ya. Dia katanya nanti di sana kami sholat, kami puasa. Nah, ngiri yang kayak adalah dia ada actionnya. Ini yang baru hasud namanya. Dia kepengen kenikmatan orang lain itu hilang. Ya, ada. Naiknya yang jahatnya apa yang jahatnya? Yang jahatnya dia kepengen kenikmatan orang lain itu hilang dan kenikmatan itu kembali kepada dirinya. Ini yang paling jahatnya. Jadi dia pengen supaya kenikmatan itu nanti terjadi pada dirinya. Kenapa hasud itu dianggap dosa yang besar? Ini kalau kita tinjau dari segi ma'rifah, ma'rifahnya. Kita kan kita berusaha selalu pandangan kita itu jangan terlepas kepada Allah, nyambung kepada Allah. Jadi kata ulama ngomong begini, kenapa hasud itu sampai demikian besar? Dosanya dan akibatnya juga sangat parah. Akibatnya sangat parah. Karena kalau orang mendapatkan kenikmatan, kemudian dia hasud, apa maksudnya? Oh, dia nggak pantas tuh dapat nikmat seperti itu. Jangan-jangan dia nyogok lah, inilah, itulah seperti itu. Dia nggak pantas mendapatkan nikmat seperti itu. Padahal yang ngasih nikmat siapa? Allah. Berarti kan dia ngelihatnya nggak pantasnya sama siapa ya? Nggak pantas tuh Allah kasihnya. Wah, itu dia apa? Protesnya dia sama Allah. Nggak akan. Kalau orang selalu mengkonsentrasikan pikirannya kepada Allah, dia nggak akan berpikir kayak begitu. Nggak akan berpikir kayak begitu. Kalau orang yang berpikir hasud itu karena dia berpikirnya kepada makhluk. Kalau enggak, itu yang membuat dosa besar. Allah dianggap Allah salah kali. Jadi kalau begitu dia membencinya itu ya tanpa dia sadari, ya dia membencinya kepada Allah. Jadi dosanya sangat besar itu. Ini ya hasud aja dulu nih. Karena nanti dari sini muncul semuanya yang tadi itu muncul. Udah mulai hasud muncul, akhirnya saling benci kan gitu ya. Saling begitu. Jadi awalnya makanya hasud dulu. Jadi dari hasud kayak begitu nanti akan muncul celah lainnya lagi. Memang sudah saya katakan suatu kejahatan, suatu perbuatan dosa yang kita lakukan, dia akan menarik kepada dosa-dosa yang lain. Sama suatu kebaikan yang kita lakukan, dia akan menarik kebaikan-kebaikan lain.
Contohnya ada, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Satu. Dan kita datang sholat berjamaah di masjid, akan mendatangkan kebaikan yang lain otomatis. Apa? Kita bisa dengan teman-teman ya saling bersilaturahmi lah, bahasa kita dulu, bisa silaturahmi. Taruhlah kalau kita nggak silaturahmi, dengan begitu di sholat bisa zikir. Kalau di rumah mah Allahumma lantas jalan, orang kalau di sini bisa antas salam. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, dia akan menarik kebaikan-kebaikan. Satu keburukan yang kita lakukan, dia akan menarik kepada keburukan-keburukan yang lain. Itu sudah biasa kayak begitu. Maka hasud ini besar dosanya. Sebesar apa? Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu dapat membakar kebaikan kita sebagaimana api dapat membakar kayu bakar. Berapa banyak aja pahala ibadah yang kita lakukan dengan sebab hasud, habis semuanya. Dengan sebab hasud. Makanya di sana dikatakan begini. Ada orang di hari ini gambarannya, di hari kiamat tiba-tiba dia mendapat pahala yang luar biasa pahalanya. Kok dapat pahala sholat tahajud? Saya nggak pernah sholat tahajud. Kok saya dapat pahala baca Quran, hatam Quran? Saya nggak pernah baca hatam Quran. Rupanya begini rupanya. Orang yang dia sholat tahajud. Yang ini gimana? Dihasudi oleh orang yang dikasih kepada yang dihasudi. Masya Allah. Ini ya, hasud kayak begini. Cara pandangnya bagaimana untuk menghilangkan rasa hasud? Ingat aja kepada Allah dulu gitu kan. Yang ngasih ini Allah. Itu dulu aja. Insya Allah beres yang lainnya. Yang kedua, kalau memang sudah itu kita perkuat, bahayanya ini sangat luar biasa. Capek banget kita puasa, kagak dapat pahala dikasih orang lain. Bagaimana kan? Nah, kalau kita ingat begitu, jadi ketika muncul harus kita hilangkan. Seperti itu. Barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.